Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kembali bersama saya di channel Kopi Dakwah. Ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, motivasi, dan amal soleh. Saudara-saudaraku di seluruh penjuru dunia yang dicintai oleh Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga tugas kita, pekerjaan kita diberikan kelancaran, keberkahan, dan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini kita membahas satu tema, di mana tema ini mungkin belum banyak diketahui dasar-dasar hukumnya oleh sebagian daripada kaum muslimin. Untuk itulah kita membahas dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang hukum menulis Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Kita ketahui bersama banyak di era zaman sekarang ini kitab-kitab Al-Quran ditulis dengan bahasa daripada negara masing-masing. Kitab Al-Quran ditulis dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Hindia, dan seluruh bahasa-bahasa yang ada di dunia. Nah, untuk itulah kita bagaimana mensikapi maraknya peredaran daripada penulisan Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ada ikhtilaf, ada perselisihan antara para ulama di dalam mensikapi penulisan Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Pertama, pendapat mengenai haram. Jadi ada keharaman ketika kita menulis Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Jadi diharamkan. Hal ini disampaikan oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Padangi dalam kitabnya Faidul Khabir. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang ditulis Sayyid Al-Bakri dalam kitabnya I'anatut Thalibin. Kemudian yang mengharamkan kembali yaitu Syekh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Ketiga ulama ini mengharamkan penggunaan
penulisan daripada Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu menulis Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, hukumnya jawaz, artinya diperbolehkan. Hal ini terdapat dalam kitab Al-Bujairami. Di situ dijelaskan bahwa menulis Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab adalah diperbolehkan. Nah, kemudian di dalam kitab Hasyiah Jamal Syarhul Minhaj juga menjelaskan tentang kebolehan daripada menulis Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Dikatakan di situ faidatun su'ila Syihabur Romli hal tuhrimu kitabatul Qur'anil aziz biqalamil hindi au ghairihi. Di situ ditanyakan kepada Imam Romli tentang apakah haram menulis Al-Quran dengan pena Hindi atau selain bahasa Hindia. Kemudian jawab beliau fa'ajabah bi annahu la yukhramu li annahu dallatun ala lafdihi al-azizi wa laysa fiha taghyirun lahu bi khilafi tarjamatuhu bi ghairil arabiyyati li anna fiha taghyiran. Beliau menjawab la yukhramu, tidak diharamkan, karena penulisan itu menunjukkan tetap pada lafadz daripada Al-Quran Al-Aziz itu sendiri, di mana tidak ada perubahan. Ya, artinya tidak ada perubahan dalam segi makna. Cuman pada lafadznya saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab, tapi tidak merubah bentuk apapun. Beda dengan terjemah. Nah, kalau terjemah itu merubah daripada makna sendiri. Jadi ketika kita menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa yang ada di seluruh dunia ini, itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Jadi pada intinya diperbolehkan karena menulis Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab ini tidak merubah maknanya. Jadi ada kebolehan di situ. Kemudian wa ibaratal itqani lisyuyuti, di dalam ibaratnya itqan, Imam Suyuti juga ada pernyataan hal yukhrimu kitabatahu biqolami ghairil arabi. Ditanyakan apakah haram menulis dengan pena selain bahasa Arab? Maka di situ dijawab qala Az-Zarkashi, Imam Zarkashi menjawab lam ara fihi kalaman li ahadin minal ulama'i wa yahtamil al-jawaz.
li'annau qad yuksinuhu man yaqra'uhu wal aqrabul man'i intahat wal mu'tamidu al awwalu. Jadi dikatakan Imam Zarkasi bahwa menulis Al-Quran dengan pena selain bahasa Arab, beliau mengatakan selama ini tidak ada pendapat dari salah seorang ulama tentang penulisan Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Maka ketika tidak ada pendapat daripada para ulama, maka di situ kata beliau wa yahtamilul zawaza, maka mengandung unsur kebolehan. Artinya diperbolehkan untuk menulis Al-Quran dengan bahasa selain menggunakan bahasa Arab. Nah, terkadang penulisan-penulisan itu untuk memudahkan, untuk memperbaiki daripada bacaan orang-orang yang tidak mengerti dengan ejaan huruf hijaiyah. Qad yuksinuhu man yaqra'uhu. Jadi terkadang kenapa ini diperbolehkan? Menurut beliau karena bisa membantu sekaligus mempermudah bagi orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab atau dengan ejaan-ejaan huruf hijaiyah untuk memperbaiki daripada bacaan Al-Quran. Maka ini menurut beliau diperbolehkan. Intaha Barmawi wa ibaratu qaf lam alal mahalli wa tajuzu kitabatahu la qira'atuhu bi ghairil arabiyati walil maktubi hukmil mushafi fil hamli wal masi intaha. Nah, di dalam ibaratnya qaf lam alal mahalli, di situ dijelaskan kembali watajuzu, artinya kebolehan. Jadi diperbolehkan. Kita batahu la qira'atahu, di dalam penulisan saja. Jadi di dalam penulisan ini diperbolehkan. Kita tulis Al-Quran dengan menggunakan bahasa apapun. Itu diperbolehkan. Lah, tetapi ketika untuk dibaca, jadi kita menulis Al-Quran dengan bahasa Indonesia, katakan begitu, atau dengan bahasa Inggris. Maka tulisan Al-Quran yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia, ini tidak untuk bacaan. Jadi tidak diperbolehkan untuk dibaca. Membaca tetap menggunakan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Jadi hanya kebolehan itu hukumnya pada penulisan, bukan pada pembacaan. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi menulis Al-Quran itu diperbolehkan dengan bahasa apapun, tetapi tidak untuk bacaannya atau membaca Al-Quran dengan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang ada di dunia. Ini tidak diperbolehkan. Tetap di dalam bacaannya, di dalam membaca Al-Quran harus tetap menggunakan bahasa Arab. Nah, catatan ini artinya penulisan, ya, walil maktubi hukmil mushafi fil hamli wal masi. Nah, ketika Al-Quran itu ya sudah dicatat dengan bentuk bahasa selain bahasa Arab, artinya bisa bahasa apapun, ini mengandung hukum yang sama. Hukum apa?
bahwa ketika kita menyentuh, ketika kita membawa, itu harus punya wudhu atau dalam keadaan suci. Walaupun itu tadi Al-Qur'annya dengan bahasa selain bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab. Hukumnya tetap sama, yaitu ketika kita menyentuh, ketika kita membawa, kita harus mempunyai wudhu atau dalam keadaan bersuci. Saudara-saudaraku dimanapun berada di seluruh penjuru dunia yang dicintai oleh Allah Tuhan semesta alam, dari keterangan di atas dapat kita simpulkan dua pendapat, yaitu mengenai penulisan Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Ada pendapat yang mengatakan keharaman, dan yang kedua pendapat yang mengatakan kebolehan. Kita sudah berulang kali menyampaikan dalam beberapa pertemuan, yaitu ketika terjadi khilafiyah, terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kita kembali pada satu kaidah, wal khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi keluar daripada sesuatu yang diperselisihkan atau dari perselisihan pendapat atau dari khilafiyah itu sangat dianjurkan. Untuk itulah di dalam beberapa penjelasan itu dengan berbagai macam alasan, kemungkinan ketika kita mengetahui hukum dan dasarnya, ketika kita dalam keadaan darurat atau dalam keadaan yang sangat membutuhkan, sehingga kadang kita membutuhkan terjemah karena kita bukan orang Arab atau kita bukan orang yang memiliki penguasaan bahasa Arab yang begitu tinggi. Jadi terkadang penulisan-penulisan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab itu tujuannya adalah untuk mempermudah, untuk membantu bagaimana bacaan itu menjadi baik dan benar menurut pembacaan dalam bahasa Arab. Nah, tentunya kita bisa mengambil hikmah dari semua pendapat, dari perbedaan pendapat, untuk kita terapkan sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi kita masing-masing. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah dasar, sebuah pedoman bagaimana kita mensikapi penulisan-penulisan dari Al-Quran yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Dan mudah-mudahan dari keterangan ini bermanfaat dan bisa kita gunakan sebagai salah satu dasar untuk mensikapi hal tersebut. Mudah-mudahan selalu dalam hidayah inayah, sehingga keterangan yang kita sampaikan bisa bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Kami mohon maaf atas segala khilaf, atas segala salah di dalam mungkin penyampaian dari keterangan-keterangan itu, banyak kesalahan. Kita mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Kopi Dakwah. Ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, motivasi, dan amal soleh. Kami akhiri.
Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca mripatan tambah gak terang ya. Gitu ya. Pakai kaca mripat tambah gak terang. Biasa itu tambah terang. Duh, tak masih terangan gak ada kaca mripat. Tambah enak sih mas. Tambah enak pakai kacamata. Wah, biasa sih. Ya tambah enak sih gak pakai kacamata kok tambah. Gak biasa lo, pakai kacamata kan tambah Maju terang. dikit, maju dikit. Kekecilan loh. Kekecilan. Soalnya kecilan. Terang maju dikit dulu. Apa itu ya? Sudah diaktif nota yang itu. Sudah. Itu loh, oke. Ada kacamata.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali bersama saya di channel Kopi Dakwah. Ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, motivasi, dan amal soleh. Saudara-saudaraku di seluruh penjuru dunia yang dicintai oleh Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga tugas kita, pekerjaan kita diberikan kelancaran, keberkahan, dan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini kita membahas satu tema, di mana tema ini mungkin belum banyak diketahui dasar-dasar hukumnya oleh sebagian daripada kaum muslimin. Untuk itulah kita membahas dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang hukum menulis Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Kita ketahui bersama banyak di era zaman sekarang ini kitab-kitab Al-Quran ditulis dengan bahasa daripada negara masing-masing. Kitab Al-Quran ditulis dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Hindia, dan seluruh bahasa-bahasa yang ada di dunia. Nah, untuk itulah kita bagaimana mensikapi maraknya peredaran daripada penulisan Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ada ikhtilaf, ada perselisihan antara para ulama di dalam mensikapi penulisan Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Pertama, pendapat mengenai haram. Jadi ada keharaman ketika kita menulis Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Jadi diharamkan. Hal ini disampaikan oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Padangi dalam kitabnya Faidul Khabir. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang ditulis Sayyid Al-Bakri dalam kitabnya I'anatut Thalibin. Kemudian yang mengharamkan kembali yaitu Syekh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Ketiga ulama ini mengharamkan penggunaan penulisan daripada
Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu menulis Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, hukumnya jawaz, artinya diperbolehkan. Hal ini terdapat dalam kitab Al-Bujairemi. Di situ dijelaskan bahwa menulis Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab adalah diperbolehkan. Nah, kemudian di dalam kitab Hasyiah Jamal Sarhul Minhaj juga menjelaskan tentang kebolehan daripada menulis Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Dikatakan di situ faidatun su'ila Syihabur Romli hal tuhrimu kitabatul Qur'anil aziz biqalamil hindi au ghairihi. Di situ ditanyakan kepada Imam Romli tentang apakah haram menulis Al-Quran dengan pena Hindi atau selain bahasa Hindia. Kemudian jawab beliau fa'ajabah bi annahu la yukhramu li annahu dallatun ala lafdihi al-azizi wa laysa fiha taghyirun lahu bi khilafi tarjamatuhu bi ghairil arabiyyati li anna fiha taghyiran. Beliau menjawab la yukhramu, tidak diharamkan, karena penulisan itu menunjukkan tetap pada lafadz daripada Al-Quran Al-Aziz itu sendiri, di mana tidak ada perubahan. Ya, artinya tidak ada perubahan dalam segi makna. Cuman pada lafadznya saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab, tapi tidak merubah bentuk apapun. Beda dengan terjemah. Nah, kalau terjemah itu merubah daripada makna sendiri. Jadi ketika kita menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa yang ada di seluruh dunia ini, itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Jadi pada intinya diperbolehkan karena menulis Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab ini tidak merubah maknanya. Jadi ada kebolehan di situ. Kemudian wa ibaratal itqani lisyuyuti, di dalam ibaratnya itqan, Imam Suyuti juga ada pernyataan hal yukhrimu kitabatahu biqalami ghairil arabi. Ditanyakan apakah haram menulis dengan pena selain bahasa Arab? Maka di situ dijawab, qala Az-Zarkashi, Imam Zarkashi menjawab, lam ara fihi kalaman li ahadin minal ulama'i wa yahtamil al-zawaz.
li'annau qad yuksinuhu man yaqra'uhu wal aqrabul man'i intahat wal mu'tamidu al awwalu. Jadi dikatakan Imam Zarkasi bahwa menulis Al-Quran dengan pena selain bahasa Arab, beliau mengatakan selama ini tidak ada pendapat dari salah seorang ulama tentang penulisan Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Maka ketika tidak ada pendapat daripada para ulama, maka di situ kata beliau wa yahtamilul zawaza, maka mengandung unsur kebolehan. Artinya diperbolehkan untuk menulis Al-Quran dengan bahasa selain menggunakan bahasa Arab. Nah, terkadang penulisan-penulisan itu untuk memudahkan, untuk memperbaiki daripada bacaan orang-orang yang tidak mengerti dengan ejaan huruf hijaiyah. Qad yuksinuhu man yaqra'uhu. Jadi terkadang kenapa ini diperbolehkan? Menurut beliau karena bisa membantu sekaligus mempermudah bagi orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab atau dengan ejaan-ejaan huruf hijaiyah untuk memperbaiki daripada bacaan Al-Quran. Maka ini menurut beliau diperbolehkan. Intaha Barmawi wa ibaratu qaf lam alal mahalli wa tajuzu kitabatahu la qira'atuhu bi ghairil arabiyati walil maktubi hukmil mushafi fil hamli wal masi. Intaha. Nah, di dalam ibaratnya qaf lam alal mahalli, di situ dijelaskan kembali watajuzu, artinya kebolehan. Jadi diperbolehkan. Kita batahu la qira'atahu, di dalam penulisan saja. Jadi di dalam penulisan ini diperbolehkan. Kita tulis Al-Quran dengan menggunakan bahasa apapun. Itu diperbolehkan. Lah, tetapi ketika untuk dibaca, jadi kita menulis Al-Quran dengan bahasa Indonesia, katakan begitu, atau dengan bahasa Inggris. Maka tulisan Al-Quran yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia, ini tidak untuk bacaan. Jadi tidak diperbolehkan untuk dibaca. Membaca tetap menggunakan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Jadi hanya kebolehan itu hukumnya pada penulisan, bukan pada pembacaan. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi menulis Al-Quran itu diperbolehkan dengan bahasa apapun, tetapi tidak untuk bacaannya atau membaca Al-Quran dengan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang ada di dunia. Ini tidak diperbolehkan. Tetap di dalam bacaannya, di dalam membaca Al-Quran harus tetap menggunakan bahasa Arab. Nah, catatan ini artinya penulisan, ya, walil maktubi hukmil mushafi fil hamli wal masi. Nah, ketika Al-Quran itu ya sudah dicatat dengan bentuk bahasa selain bahasa Arab, artinya bisa bahasa apapun, ini mengandung hukum yang sama. Hukum apa?
bahwa ketika kita menyentuh, ketika kita membawa, itu harus punya wudhu atau dalam keadaan suci. Walaupun itu tadi Al-Qur'annya dengan bahasa selain bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab. Hukumnya tetap sama, yaitu ketika kita menyentuh, ketika kita membawa, kita harus mempunyai wudhu atau dalam keadaan bersuci. Saudara-saudaraku dimanapun berada di seluruh penjuru dunia yang dicintai oleh Allah Tuhan semesta alam, dari keterangan di atas dapat kita simpulkan dua pendapat, yaitu mengenai penulisan Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Ada pendapat yang mengatakan keharaman, dan yang kedua pendapat yang mengatakan kebolehan. Kita sudah berulang kali menyampaikan dalam beberapa pertemuan, yaitu ketika terjadi khilafiyah, terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kita kembali pada satu kaidah, wal khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi keluar daripada sesuatu yang diperselisihkan atau dari perselisihan pendapat atau dari khilafiyah itu sangat dianjurkan. Untuk itulah di dalam beberapa penjelasan itu dengan berbagai macam alasan, kemungkinan ketika kita mengetahui hukum dan dasarnya, ketika kita dalam keadaan darurat atau dalam keadaan yang sangat membutuhkan, sehingga kadang kita membutuhkan terjemah karena kita bukan orang Arab atau kita bukan orang yang memiliki penguasaan bahasa Arab yang begitu tinggi. Jadi terkadang penulisan-penulisan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab itu tujuannya adalah untuk mempermudah, untuk membantu bagaimana bacaan itu menjadi baik dan benar menurut pembacaan dalam bahasa Arab. Nah, tentunya kita bisa mengambil hikmah dari semua pendapat, dari perbedaan pendapat, untuk kita terapkan sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi kita masing-masing. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah dasar, sebuah pedoman bagaimana kita mensikapi penulisan-penulisan dari Al-Quran yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab, dan mudah-mudahan dari keterangan ini bermanfaat dan bisa kita gunakan sebagai salah satu dasar untuk mensikapi hal tersebut. Mudah-mudahan selalu dalam hidayah, inayah, sehingga keterangan yang kita sampaikan bisa bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Kami mohon maaf atas segala khilaf, atas segala salah di dalam mungkin penyampaian dari keterangan-keterangan itu, banyak kesalahan. Kita mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Kopi Dakwah. Ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, motivasi, dan amal soleh. Kami akhiri.
Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.